wabarakatuh. Di awal kita absen dulu ya. Adinda Gustiawati, Anissa Preti Soleha, Ayu Kumalasari, Hadir Pak. Desrayani, Dewi Meliana, Hadir Pak. Dinda Saujana, Hadir Pak. Arni Amalia Putri, Hadir Pak. Wahdia Anum, Hadir Pak. Fadila Anjali, Elvi Yuliana S, Hikma Aprilia, Hadir Pak. Intan Ayu Esrai, Masni Hayati, Martini, Sakit. Nusa, Enggak. Nur Khadijah, Sakit. Nurul Fadilah, Nurul Rohmawati, Nesli Yulianti, Selika Febrianti, Ramadhani Alis, Rika Melia, Rizky Mulyani, Hadir Pak. Setia Putri Agung, Serli Nurzekia, Hadir Pak. Cindy Pratika, Rizka Ramadhani, Hadir Pak. Windy Anggreni, Hadir Pak. Melda Mulyani, Adinda Putri Jasliani. Oke. Di awal marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena tanpa nikmat kedua ini kita tidak akan bisa berkumpul di dalam kelas dan juga belajar di dalam kelas. Karena itu marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la'azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Dan barang siapa yang syukur atas nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dan yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman yang tak beradab ke zaman yang penuh peradaban yang kita rasakan saat sekarang ini. Oke, Bapak pengen nanya, sebelum kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, Bapak pengen mengulas kembali materi kita yang sebelumnya, yaitu materi tentang apa? Tentang apa? Awal nikah. Betul? Betul sekali. Jadi Bapak pengen mengulas kembali ya. Jadi yang kalian ketahui tentang kekerasan itu apa? Kekerasan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau individu lain atau sebuah kelompok yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, baik secara fisik maupun mental. Dan juga kekerasan itu ada beberapa macam atau ada 4 jenis. Apa itu? Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan fisik, seksual, emosional. Oke, benar. Psikis ya Pak. Dan juga dampaknya pada kekerasan ini ada 2, yaitu dampak kepada fisik dan kedua Mental. Dan ayat berkaitan dengan kekerasan ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 32. 32. Oke, benar sekali.
Oke, marilah selanjutnya kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu mengenai rukun iman kalian yang ketiga. Iman kepada kitab. Apa? Iman kepada kitab Allah. Jadi iman kepada kitab. Jadi Bapak pengen nanya, untuk pengetahuan kalian, rukun iman ada berapa? Pertama, Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada rasul. Iman kepada hadis. Iman kepada malaikat. pertama kali. Oke, karena itu kita harus tahu makna dari iman kepada kitab Allah. Yang pertama iman, kalian tahu? Percaya. Yakini. Iman itu sama dengan percaya Meyakini. atau meyakini. Percaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Ya benar. Betul kan? Apa lagi? Ada Itu yang pertanyaan istilah. percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi ada pendapat dari Imam Al-Jazuli yang mengatakan al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wa amali bil jawarih wa ma kana mu'minan illa an tajtami'u fihi salis. Yang artinya apa? Bahwasanya iman itu adalah meyakini di dalam hati. Kita yakin di dalam hati kita. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, beramal dengan seluruh tubuh, anggota tubuh. Dan belumlah beriman atau belum sempurna iman seseorang itu jikalau ketiga-tiga ini belum ada pada seseorang itu. Yang pertama apa tadi? Yang ini adalah hati. kedua, Mengucapkan dengan lisan. ketiga, beramal dengan anggota tubuh. Oke. Yang kedua, kitab Allah. Definisi dari kitab Allah itu apa? Kitab Allah. Jadi kitab Allah ini adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul atau nabi yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Jadi kalau kita satukan semuanya, ada yang bisa mendefinisikannya. Pengertian secara utuhnya. Coba. Ya? Bisa? Iman kepada kitab Allah adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memberikan kitabnya sebagai pedoman untuk umatnya. Ya, betul. Jadi kalau kita satukan kembali, iman kepada kitab Allah, bahwasanya seseorang itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga beramal dengan seluruh tubuh dengan kumpul-kumpul atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ambil dari kata kumpulan wahyu Allah. Berarti ada beberapa macam, ada beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi. Ada yang tahu? Yang pertama kita apa? Yang terdahulu dulu. Taurat. Jadi kita Taurat ini diturunkan kepada siapa? Untuk Bani, tahu kelompok untuk Bani siapa? Kaumnya Nabi Musa. Untuk Bani Israel. Dan ini telah dijelaskan di Al-Quran.
surat Al-Isra ayat 2 yang mengatakan wa ataina Musa kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya apa? Bahwasanya dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa sebuah kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan hudan li bani Israil, petunjuk bagi bani Israil. Alla tattakhidhu min duni wakila, dan janganlah menjadikan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra ayat 2. Dari isi kandungan di dalam kitab Taurat ada yang tahu? Bahwasanya di dalam kitab Taurat itu berisikan tentang petunjuk dan cahaya untuk sebuah kaum. Di dalam bisa anak-anak lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dan juga dan selanjutnya yang kedua apa? Kitab benar tadi. Diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Zabur ini berbentuk dalam bahasa Al-Qibti. Itu bahasa pada kitab Zabur. Dan selanjutnya Kitab Injil. Injil. Kitab Sergin. Injil. Benar bisa. Dan kitab Injil ini dalam bahasa Yunani. Yang keempat atau yang lain apa? Jadi ada yang tahu Bahasanya Arab. bahasa apa? Dan anak-anak sekalian tahu ayat dan surat berapa yang mengatakan bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab ini? Bahwasanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aminu billahi alladzi anzala min qabl faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, kitab yang diturunkan dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur dan Taurat serta Al-Quran. Maka dan janganlah kalian ukur, kalian ingkar, karena itu adalah sangat sesat. Itu didapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya kita harus tahu tentang, kalian tahu tentang suhu itu apa? Suhu itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi atau rasul yang berupa lembaran. Sedangkan kitab itu adalah kumpulan kitab Allah adalah kumpulan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi yang berupa kitab yang sudah disampaikan. Jadi perbedaannya apa?
Dan buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq. Kalian ada yang tahu atau hafal surat Al-Alaq? 18 sampai 19. Nah, coba baca. Ya, baca. Dan yang surut ayat 18 sampai 19. Ayat 18, oke. Coba dulu. Bukan saya yang hafal. Sabar tak usah bahagia karena nanti Allah tidak berkata. Yang unik adalah bil pula. Supir. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam yang menyatakan bahwa terdapat subuh atau lembaran yang diturunkan kepada Nabi. Jadi subuh ini pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim berjumlah 10 lembaran. Kan ini kan subuh itu ada lembaran. Jadi lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berjumlah 30. Sedangkan pada Nabi Musa berjumlah 10. Dan selanjutnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa perbedaan kitab-kitab Allah? Dan di sini antara kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran mempunyai kesamaan dan perbedaan. Perbedaan antara kitab Taurat dan Al-Quran. Jadi bahwasanya ayatnya ada yang kurang yang tahu. Jadi perbedaan antara bahwasanya kitab-kitab terdahulu ini yang berisikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat lainnya, tidak ada yang setara dengan Allah, dan Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Ya. Itu adalah maka sebelum datangnya yang ketiga ini disebutkan agama tauhid karena berisikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Akan tetapi pada zaman sekarang tidak ini ketika ini hanyalah nama karena telah disempurnakan oleh Al-Quran. Ini adalah penyempurna dari atau kitab yang paling sempurna dari antara kitab-kitab yang lainnya. Maka yang menjadi perbedaan apa antara kitab Taurat dengan yang tidak lainnya kan kitab Taurat, Zabur dan Injil adalah kitab terdahulu dan kitab-kitab sekarang adalah kitab Al-Quran. Perbedaannya kitab terdahulu dengan Al-Quran itu apa? Bahwasanya yang membedakan itu adalah kitab-kitab Taurat, kitab-kitab terdahulu ini bersifat lokal, hanya membahas tentang permasalahan atau problematika di dalam Bani itu sendiri. Dan kitab Taurat memang diturunkan pada Nabi Musa untuk Bani Israil. Jadi kitab Taurat ini hanya membahas tentang permasalahan atau kehidupan Bani Israil. Begitu juga dengan kitab Zabur, Injil. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang paling lengkap di antara kitab ini. Membahas petunjuk dan juga segala kehidupan manusia ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, aku pengen
Jadi benar yang dijelaskan sama teman kalian si Udul kronologi bahwasanya Al-Quran itu fungsi, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk atau firman. Karena tanpa ada petunjuk maka seseorang itu akan sesat. Tidak. Ya. Dan tanpa ada petunjuk seseorang itu tidak akan tahu kemana arah tujuannya. Agar kita tahu arah tujuan kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka kita tahu arah kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala aktivitas kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hikmah? Jikalau kita beriman kepada Allah. Ada yang bisa kan? Hikmah apa, Pak? Hikmah beriman kepada Allah. Aku benar berbuat keimanan terhadap Allah. Terus, coba dulu yang dulu. Hikmah beriman kepada Allah, memperkuat keimanan kepada Allah. Kehidupan manusia lebih tertata karena adanya hukum yang bersebar. Mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah, menumbuhkan sikap optimis, ketakwaan dapat terjaga, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dan kitab Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Coba yang pertama, yaitu meningkatkan Keimanan kepada kebenaran Allah. Allah Subhanahu wa taala. Bapak pengen nanya sama kalian. Kalian tanda bukti kalian meningkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah. Kitab apa? Kalian meningkatkan keimanan kalian Dengan cara mempelajari Al-Quran dari segi membaca, menghafalnya. Terus? Yang lain? Apa kalian tidak membacanya atau cuma melihatnya saja? Sebenarnya yang bilang nuzul itu, bahwasanya yang dibilang Yasra dan juga nuzul itu, bahwasanya di dalam kita meningkatkan keimanan kepada kitab Allah, buktinya dengan membacanya dan juga memahami serta mengamalkannya. Dan selanjutnya tentang apa lagi dulu? Yang kedua. Hidup manusia lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci.